bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahyuni, NIM 243121049. Mata kuliah Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis ICT. Dosen pengampu Bapak Darmansyah SPDI MPDI. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat melaksanakan tugas video yang berjudul Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis ICT. Judul yang saya presentasikan kali ini adalah Sejarah Peradaban Islam. Langsung saja pada materinya. Sejarah peradaban Islam adalah ilmu yang mempelajari proses lahir, berkembang, mencapai puncak kejayaan, mengalami kemunduran, hingga kebangkitan kembali peradaban Islam. Kajian ini mencakup seluruh aspek kehidupan umat Islam, seperti agama, pemerintahan, hukum, pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, budaya, seni, dan teknologi yang berlandaskan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kata sejarah berarti peristiwa atau kejadian di masa lampau yang disusun berdasarkan fakta dan bukti. Peradaban adalah tingkat kemajuan suatu masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Sedangkan Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian, sejarah peradaban Islam adalah kajian tentang perjalanan umat Islam dalam membangun kehidupan yang beriman, berilmu, berakhlak, dan berkemajuan. Periode sejarah peradaban Islam yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW dari 632 sampai dengan 570 Masehi. Peradaban Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama pada tahun 610 Masehi di Gua Hira. Dakwah di Mekah pada periode Mekah 610 sampai dengan 622 Masehi. Nabi mengajarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, persamaan derajat manusia, akhlak mulia, keadilan sosial, larangan menyembah berhala. Kaum Quraisy menolak dakwah Nabi Muhammad sehingga kaum muslimin mengalami berbagai bentuk tekanan. Hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Nabi hijrah ke Madinah. Peristiwa ini menjadi awal kalender Hijriah. Di Madinah, Nabi berhasil mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah dan pendidikan, menyusun Piagam Madinah sebagai dasar kehidupan masyarakat yang damai, membentuk pemerintahan Islam yang menjunjung keadilan dan musyawarah. Pada tahun 630 Masehi terjadi Fathu Makkah, pembebasan Mekah, dan pada tahun 632 Masehi Nabi Muhammad SAW wafat. 2. Masa Khulafaur Rasyidin 632 sampai dengan 661 Masehi. Setelah Nabi wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh 4 khalifah. Abu Bakar As-Siddiq memerangi kaum murtad, menyatukan kembali umat Islam, memulai pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Umar bin Khattab memperluas wilayah Islam hingga Persia, Syam, Mesir, dan Palestina. Menata administrasi pemerintahan, membentuk Baitul Mal, menetapkan sistem peradilan. Utsman bin Affan menyusun Mushaf Al-Quran standar. Mushaf Utsmani mengembangkan angkatan laut, memperluas wilayah Islam. Ali bin Abi Thalib menghadapi berbagai konflik politik, tetap menjaga persatuan umat, mengembangkan ilmu pengetahuan agama. Masa Khulafaur Rasyidin dikenal sebagai masa pemerintahan yang sederhana, adil, dan berpedoman pada Al-Quran serta Sunnah. 3. Masa dinasti Umayyah 661 sampai dengan 750 Masehi. Pusat pemerintahan berada di Damaskus. Prestasi dinasti Umayyah memperluas wilayah Islam hingga Spanyol, Afrika Utara, dan Asia Tengah.
menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan, membangun jalan, rumah sakit, dan masjid, menata administrasi negara. Peradaban Islam mulai berkembang sebagai kekuatan dunia. 4. Masa dinasti Abbasiyah 750 sampai dengan 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah berpusat di Baghdad dan dikenal sebagai masa keemasan Islam. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa ini berkembang: kedokteran, matematika, astronomi, kimia, fisika, filsafat, sastra, geografi. Didirikan Baitul Hikmah, yaitu pusat penerjemah, penelitian, dan perpustakaan terbesar pada masanya. Tokoh-tokoh ilmuwan: Al-Khawarizmi, Bapak Al-Jabar; Ibnu Sina, ahli kedokteran; Al-Razi, dokter dan ahli kimia; Ibnu Haytham, ahli optika; Al-Biruni, ahli astronomi dan geografi; Al-Farabi, filsuf; Ibnu Khaldun, pelopor ilmu sosiologi dan historiografi. Karya-karya mereka menjadi rujukan dunia selama berabad-abad. Masa kemunduran peradaban Islam. Beberapa faktor menyebabkan kemunduran, antara lain perpecahan politik, perebutan kekuasaan, lemahnya ekonomi, berkurangnya semangat pengembangan ilmu pengetahuan, perang salib, serangan bangsa Mongol yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Walaupun demikian, ilmu pengetahuan Islam tetap mempengaruhi perkembangan ilmu di Eropa. Masa Kesultanan Islam. Setelah Abbasiyah muncullah kerajaan-kerajaan Islam besar. Kesultanan Utsmaniyah Turki berdiri sekitar 1299 sampai dengan 1922 Masehi. Menguasai Asia Barat, Afrika Utara, dan Eropa Tenggara, membangun pemerintahan yang kuat, mengembangkan pendidikan, militer, dan arsitektur. Kesultanan Safawi Persia berkembang dalam bidang seni, budaya, dan pemerintahan. Kesultanan Mughal India memajukan seni bangunan, meninggalkan peninggalan terkenal seperti Taj Mahal, mengembangkan ilmu pengetahuan dan ekonomi. Peradaban Islam di Indonesia. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 hingga ke-13 melalui perdagangan, dakwah para ulama, hubungan perkawinan, pendidikan, tasawuf. Kerajaan Islam yang berkembang antara lain Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Pajang, Mataram Islam, Banten, Ternate, Tidore. Penyebaran Islam dilakukan secara damai dengan menghargai budaya lokal. Tokoh-tokoh seperti Wali Songo berperan besar dalam dakwah di Pulau Jawa. Kontribusi peradaban Islam bagi dunia. Peradaban Islam memberikan sumbangan besar dalam berbagai bidang, antara lain ilmu pengetahuan, matematika, astronomi, kedokteran, kimia, fisika, geografi, dan filsafat. Pendidikan menghadirkan madrasah, perpustakaan, dan universitas. Pemerintahan mengembangkan sistem administrasi, perpajakan, dan peradilan. Ekonomi mengembangkan perdagangan internasional dan sistem keuangan. Arsitektur membangun masjid, istana, taman, dan kota dengan arsitektur yang indah. Sosial mengembangkan konsep zakat, wakaf, dan kepedulian terhadap masyarakat. Hikmah mempelajari sejarah peradaban Islam, menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, meneladani perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, menghargai jasa para ulama dan ilmuwan muslim, memahami bahwa Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, menumbuhkan semangat bekerja keras, berakhlak mulia, dan berkontribusi bagi kemajuan masyarakat, mengambil pelajaran dari keberhasilan maupun tantangan yang pernah dihadapi umat Islam. Kesimpulannya, sejarah peradaban Islam merupakan perjalanan panjang umat Islam dan membangun masyarakat yang berlandaskan keimanan, ilmu pengetahuan, keadilan, dan akhlak mulia. Peradaban Islam mencapai puncak kejayaan terutama pada masa Abbasiyah, ketika ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat dan memberi kontribusi besar bagi dunia. Meskipun pernah mengalami kemunduran akibat berbagai faktor, warisan peradaban Islam tetap menjadi fondasi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pemerintahan, dan kebudayaan modern. Oleh karena itu, mempelajari sejarah peradaban Islam
sangat penting agar kita dapat meneladani nilai-nilai luhur, semangat menuntut ilmu, dan membangun peradaban yang lebih baik di masa depan. Adapun sejarah peradaban Islam berbasis ICT atau Information and Communication Technology. Sejarah peradaban Islam berbasis ICT adalah pembelajaran sejarah perkembangan peradaban Islam dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar proses belajar menjadi lebih menarik, interaktif, efektif, dan mudah dipahami. Sejarah peradaban Islam mempelajari perkembangan umat Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian tujuan pembelajaran berbasis ICT: mempermudah peserta didik memahami sejarah Islam melalui media visual dan audio visual, meningkatkan minat belajar dengan pembelajaran yang efektif, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan literasi digital, membantu peserta didik mengakses sumber belajar yang luas. Manfaat ICT dalam pembelajaran sejarah peradaban Islam: penyampaian materi lebih menarik melalui video, animasi, dan infografis, mempermudah pencarian referensi dari perpustakaan digital dan jurnal, mendukung pembelajaran jarak jauh atau online, meningkatkan kreativitas peserta didik dalam membuat proyek digital seperti presentasi atau video sejarah. Adapun contoh yang digunakan dalam media ICT yang digunakan adalah Microsoft PowerPoint atau Canva untuk presentasi, YouTube untuk video sejarah Islam, Google Classroom dan Google Meet untuk pembelajaran daring, Quizizz atau Kahoot untuk evaluasi pembelajaran, perpustakaan digital dan e-book sebagai sumber referensi. Contoh penerapannya: yang pertama, menonton video sejarah; yang kedua, presentasi interaktif menggunakan PowerPoint; yang ketiga, diskusi melalui Google Meet; yang keempat, kuis menggunakan Quizizz; yang kelima, penugasan pembuat video infografis atau video singkat tentang tokoh-tokoh ilmuwan Islam. Kelebihan: yang pertama, pembelajaran lebih efektif dan menarik; yang kedua, meningkatkan motivasi belajar; yang ketiga, akses informasi lebih cepat dan luas; yang keempat, mendorong keterampilan teknologi dan kolaborasi. Kekurangan: membutuhkan perangkat dan akses internet; kedua, memerlukan kemampuan menggunakan teknologi; yang ketiga, berpotensi menimbulkan distraksi jika penggunaan internet tidak diawasi. Adapun kesimpulan dari pembelajaran sejarah peradaban Islam berbasis ICT merupakan inovasi pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas proses belajar. Melalui pemanfaatan media digital, peserta didik dapat memahami sejarah Islam secara lebih menarik, interaktif, dan relevan dengan perkembangan teknologi di era digital. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah peradaban Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.